Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam profit semua untuk teman-teman trader. Selamat datang kembali di channel saya Mata Senja FX. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang candle arah atau CS arah. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ekstrim, TP wajib, MHV, dan cara-cara entry di mana kita sudah bahas semua. Kita akan lanjut ke candle arah. Ya, apa itu candle arah? Fungsinya candle arah itu apa? Ciri-cirinya seperti apa? Saya akan jelaskan di video kali ini. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Saya doakan semoga teman-teman bisa profit konsisten. Dan bagi teman-teman yang baru datang di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jika video ini bermanfaat silahkan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama. Untuk teman-teman yang baru datang di channel saya, silahkan cek kembali video saya sebelumnya mengenai diagram BBMA ini ya. Karena kenapa? Diagram BBNA ini berhubungan dari mulai sinyal ekstrim, TP wajib, dan setup MHV. Ini semuanya berhubungan sampai kepada momentum ya, semuanya saling berkaitan. Jadi saya harap untuk benar-benar memahami dulu apa yang namanya ekstrim, kemudian TP wajib, MHV, dan sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai candle arah. Oke, langsung saja kita ke contoh candle arah. Apa itu candle arah? Ya, CS arah awal. Jadi candle arah itu ada dua jenis ya. Ada namanya candle arah awal, kemudian ada candle arah kuku. Jadi di sini yang pertama saya akan contohkan candle arah awal. Ya, candle arah awal, apa itu candle arah awal? Candle yang melepasi MA5 dan MA10 ya. Jadi candle yang melepasi MA5 dan MA10. Saya contohkan di chart. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat saya sudah tandakan. Yang di blok dengan warna pink ini adalah candle arah. Di sini dia letaknya candle arah. Nah, untuk candle arah itu sendiri biasanya terjadi setelah adanya ekstrim. Nah, adanya ekstrim, kemudian ada candle reverse, dan kemudian ada MHV, baru biasanya terbentuk yang namanya candle arah. Tetapi ada juga candle arah yang terbentuk hanya ketika ada ekstrim. Jadi ada ekstrim yang tanpa MHV, kemudian dia membentuk candle arah. Ada juga ekstrim yang setelah ekstrim MHV atau market hilang volume baru kemudian candle arah terbentuk ya. Jadi candle arah ini candle yang melepasi MA5 dan 10. Jika ada ekstrim sell atau MHV sell, maka candle arah ini adalah candle arah sell. Tetapi jika ekstrimnya ekstrim buy dan MHV buy, maka candle arah harus candle arah buy ya. Jadi fungsi candle arah ini sendiri yang pertama adalah sebagai sinyal awal. Ya, sinyal awal bahwa price akan membentuk satu tren yang baru dari mulai kenaikan menjadi ke penurunan, dari mulai penurunan menjadi kenaikan. Ya, jadi ini adalah sinyal awal. Ini bukan tempat kita untuk entry ya, karena ini hanya sinyal bukan setup. Dimana kita akan entry, nah itu nanti saya akan bahas di video selanjutnya, di video mengenai mengenai re-entry. Jadi ketika kita sudah tahu di sini ada candle arah, maka sebaiknya kita tunggu sampai dia confirm bahwa candle arah ini valid. Candle arah ini melepasi MA5 dan 10, ini adalah candle arah sell ya. Jadi dia melewati atau break di bawah MA5 dan 10 low. Ini menandakan market akan terjadi penurunan ya, seperti yang kita tahu contohnya market dia turun, dia jatuh
Setelah ada ekstrim, di sini ada ekstrim, kemudian terbentuk satu candle arah sell, baru kemudian dia turun. Ya. Untuk entry itu sendiri nanti kita akan entry di re-entry setelah muncul candle arah. Nanti ada zone-zone atau tempat-tempat di mana kita bisa entry ya. Jadi jangan entry di candle arah awal atau candle arah kuku karena akan terjadi floating. Biasanya akan terjadi floating. Jadi sebaiknya kita tunggu sampai candle arah ini confirm bahwa tren akan berubah. Ya, saya beri contoh lagi. Ya, di sini ada satu contoh lagi candle arah. Ya, candle arah awal. Ini dia candle arah awal. Candle yang melepasi MA5 dan 10 low. Ya, ini arah awal sell. Kenapa sell? Karena di sini terjadi ekstrim. Seperti yang kita tahu apa itu ekstrim. Di sini ada TP wajibnya, di sini ada market hilang volume. Di sini kita bisa entry. Kemudian terbentuk satu arah awal sell. Nah, ini salah satu sinyal yang menguatkan sinyal ekstrim itu sendiri dan setup MHV itu sendiri ya. Ketika sudah terbentuk candle arah awal, kita akan tunggu untuk masuk entry sell. Nah, kita akan tunggu untuk masuk entry sell. Ya. Kemudian untuk candle arah kuku, apa itu candle arah kuku atau CS arah kuku? CS arah kuku adalah candle yang melepasi MA5 dan 10 serta mid BB. Ya, kuncinya di sini. Di mid BB. Ini menandakan dia adalah candle arah kuku, candle yang menguatkan candle arah awal. Ketika muncul candle arah kuku ini, barulah ini confirm bahwa tren akan benar-benar berubah. Ya. Jadi ketika kita melihat ada yang namanya candle arah kuku, ini sudah memvalidkan bahwa tren akan berubah. Saya contohkan untuk candle arah kuku. Di sini ada candle arah kuku ya, setelah terjadi ekstrim. Ya, di sini ada ekstrim. Kemudian terjadi MHV di sini. Kemudian dia tidak membentuk candle arah awal. Setelah MHV dia tidak membentuk candle arah awal, tetapi langsung ke candle arah kuku. Ya, ini candle arah kuku. Candle yang melepasi MA5 ya, MA10 dan juga mid BB. Ya. Ini yang biru tengah adalah mid BB. Atas top BB. Ini mid BB, kemudian ini adalah low BB. Ya. Ketika ada satu candle yang sudah melewati mid BB serta MA5 dan 10 low, ya, ini memvalidkan bahwa tren akan menjadi sell dari mulai kenaikan, ya, kenaikan kemudian akan berubah tren menjadi tren sell. Jadi disinilah kekuatan candle arah kuku ini, dia akan merubah tren menjadi downtrend. Ya, jadi kita bisa lihat di sini apa yang terjadi setelah arah kuku ini terjadi. Market benar-benar turun, jatuh jauh. Ya, kalau kita lihat ini berapa pip dari sini? 255 atau 2000 poin. Ya, candle arah kuku ini candle yang akan benar-benar membawa perubahan tren yang besar. Ya, seperti ini contohnya, dia sudah melewati mid BB, MA5 low, MA10 low, kemudian down. Dimana kita entry? Kita akan entry di re-entry ya. Jadi jangan entry di saat ini terbentuk. Di saat candle arah kuku ini terbentuk, kita tidak boleh entry. Kita harus entry di zone-zone yang sudah ditentukan. Agar apa? Agar manajemen akun kita baik dan kita juga bisa mendapatkan profit. Ya, tidak perlu menanggung risiko MC atau loss yang berkepanjangan. Ya, jadi inilah fungsi dari candle arah kuku itu sendiri. Dia akan membawa perubahan tren yang sangat besar.
Setelah terjadinya ekstrim MHV, dia akan dikuatkan oleh candle arah kuku. Jadi ketika sudah diagram itu sudah lengkap, ada ekstrim, ada MHV, terjadi satu candle arah seperti ini, maka jangan ragu untuk kita entry di entry yang sudah ditentukan. Oke, saya beri contoh lain. Oke, di sini kita tahu bahwa ini adalah ekstrim. Kemudian ada TP wajib di sini. Kemudian market membentuk MHV atau market hilang volume. Setelah itu terjadi satu candle arah kuku. Ya, ini candle arah kuku. Dia menguatkan sinyal awal. Ya, dia menguatkan sinyal ekstrim di sini. Kemudian setup MHV itu sendiri. Dia menguatkan setup MHV di sini dan terbentuklah satu candle arah kuku. Nah, candle inilah yang akan membawa perubahan tren yang besar. Oke, saya besarkan di sini. Oke, teman-teman bisa lihat dia melewati MA5, MA10 dan juga mid BB. Ya, dia melewati mid BB, kemudian next candle dia melewati mid BB lebih jauh. Kemudian dia menjadi momentum. Nah, jadi ini adalah candle yang membawa perubahan tren yang sangat besar. Ketika sudah ada candle arah kuku, maka jangan ragu untuk masuk entry di re-entry. Saya akan jelaskan nanti mengenai zone-zone re-entry. Di sini ada satu contoh lagi, ya, ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV-nya di sini. Kemudian terbentuklah satu candle arah kuku. Satu candle arah kuku. Candle yang melewati mid BB dan juga MA5 dan 10 low. Ya, ini dia. Candle yang melewati MA5, 10 dan juga mid BB. Dan apa yang terjadi? Kemudian tren berubah menjadi downtrend. Ya, tren berubah menjadi downtrend, dari kenaikan menjadi penurunan. Karena kenapa? Karena sudah terbentuk yang namanya candle arah yang benar-benar memvalidkan diagram BBMA sebelumnya, dari ekstrim MAV, kemudian candle ini yang memvalidkan. Oke ya, bentuknya seperti ini. Ketika kita tahu ada candle yang melepasi mid BB, MA5 dan MA10, maka kita tunggu zona-zona kita untuk entry karena tren akan berubah. Kemudian di sini juga ada satu contoh lain, ya. Setelah terjadi ekstrim di sini, ada TP wajib di sini, ada MHV di sini, dan kita tahu bahwa setelah MHV atau setelah ekstrim biasanya market akan membentuk satu perubahan yang ditandai dengan adanya candle arah atau candle arah kuku. Ini dia, ini candle arah kuku, sangat cantik ini. Kenapa? Karena dia melewati 4 line. Ada mid BB yang dia lewati, kemudian ada MA5, MA10, kemudian ada satu line lagi yang sangat kuat tapi dia mampu menembus, yaitu line MA50, ya. Nah, warna aqua ini adalah MA50. Dia mampu melewati line tersebut dan kemudian harga pun jatuh jauh, ya, sangat jauh. Nih kalau kita sampai sini itu ada sekitar 1500. Ya, sekali lagi perlu diingat bahwasanya candle arah ini, ya, candle arah kuku atau arah awal itu yang memvalidkan diagram sebelumnya, mulai dari kenaikan menjadi ke penurunan. Jadi kalau kita mau entry selamat, itu sebaiknya kita tunggu candle arah kuku, ya. Setelah terjadi arah kuku, kita bisa entry dengan selamat. Tetapi jika masih dia membentuk satu candle arah awal, ini sebaiknya kita tunggu sampai terjadi arah kuku supaya lebih safety, ya, supaya lebih safety.
Oke, saya cari contoh lain di pair mungkin di Euro USD ya. Ini GBP JPY, saya akan coba lihat di Euro USD. Baik, di sini ada satu contoh di pair Euro USD. Ya, ini terjadi satu ekstrim, candle reverse, candle retest, dan ada TP wajib. Next, dia membentuk satu MHVI di sini ya. Kita bisa entry sell di sini, kemudian dikuatkan oleh candle arah awal. Setelah MHV, setelah market hilang volume, dia membentuk satu candle arah awal. Ya, ini satu candle arah awal. Candle yang melepasi MA5 dan MA10. Ini adalah candle arah awal. Kemudian dia menjadi candle arah kuku di sini. Ya, setelah candle arah awal dia menjadi candle arah kuku sell. Nah, disinilah kekuatan market benar-benar akan berubah ketika sudah terjadi atau terbentuk candle arah kuku. Ya, bisa kita lihat bahwasanya market benar-benar turun jauh. Diawali dari sini, kemudian ini naik lagi untuk meretest, kemudian dia benar-benar jatuh. Nah, jadi itulah fungsi atau kekuatan candle arah. Dia akan benar-benar membawa perubahan tren yang sangat besar. Ya, seperti ini juga. Ini kita tahu contohnya di sini ada ekstrim, ada TP wajib, ada MACD, market hilang volume, kemudian market membentuk satu candle arah kuku. Ini dia arah kukunya di sini. Ini adalah arah kuku. Candle yang melepasi MA5, MA10 dan juga mid BB. Kemudian apa yang terjadi? Market menjadi downtrend, dari kenaikan menjadi penurunan. Nah, itu dia fungsi dari candle arah. Oke, saya akan contohkan satu candle arah dalam keadaan uptrend. Ya, dari penurunan menjadi kenaikan. Oke, di sini ada satu contoh ekstrim. Ya, ciri-cirinya lengkap. Ada TP wajib di sini, ada MHV. Kemudian muncul satu candle arah awal buy. Kenapa buy? Karena di sini ada ekstrim buy. Ada MHV buy. Kemudian terbentuk satu candle arah awal buy, ya. Di sini ada candle arah buy. Ini sudah menandakan bahwa keadaan tren akan berubah. Kemudian disusul dengan candle arah kuku buy. Ya, ini arah kuku buy. Kemudian ada satu zone re-entry di sini dan kemudian market naik. Dari sini kemudian dia naik dan naik dan naik. Ya, diawali dari sini. Ya, arah kuku buy. Jadi kekuatan arah kuku itu sendiri sangat kuat ya, apalagi ketika dia melewati mid BB dan juga MA50. Di sini ada satu contoh lagi sebelum kita tutup materinya ya. Ini ada keadaan di mana market membuat ekstrim ya. Ini ada candle reverse, ada candle retest dan ada TP wajib. Kemudian diagram membentuk satu MHV di sini, market hilang volume. Setelah market hilang volume atau setelah ekstrim itu biasanya market akan membentuk satu candle arah seperti ini. Dia membentuk satu candle arah kuku, candle yang melepasi MA5 dan mid BB ya. 3 line dia lewati, kemudian ada zone re-entry dan market pun junam jatuh ya. Jadi kekuatan, sekali lagi kekuatan candle arah kuku ini benar-benar sangat kuat. Jadi kalau teman-teman ingin benar-benar jauh dari yang namanya loss, itu sebaiknya tunggu ketika candle arah sudah terbentuk ya. Jadi setelah ada ekstrim kita tidak masuk, tidak apa-apa. Kita tunggu sampai ada market hilang volume atau terbentuknya satu candle arah kuku. Ketika sudah terbentuk
arah kuku, baru kita bisa entry dengan selamat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai candle arah. Dalam forex trading itu sendiri utamakan kesabaran ya teman-teman. Jadi setelah ada terjadi ekstrim ini, kita harus bersabar. Kalau kita tidak mau risiko yang tinggi, kita tidak perlu masuk di ekstrim. Kita tunggu ciri-cirinya lengkap sampai ada TP wajib. Dan ketika sudah ada TP wajib, ketika market membuat satu candle arah kuku, baru kita cari zone untuk entry sell atau entry buy, tergantung dari ekstrimnya, ekstrim buy atau ekstrim sell. Kita akan ikuti dari sinyal awal ya. Jadi kita harus benar-benar sabar untuk masuk entry di market. Jangan sampai kita termakan floating yang berkepanjangan. Ya, intinya adalah sabar dan sabar. Ini perlu dicatat ya, untuk candle arah awal, candle yang melepasi MA5 dan MA10 saja. Dia tidak melepasi mid BB untuk candle arah awal. Kemudian jika market membentuk satu candle arah kuku setelah candle arah awal, maka ini benar-benar tren akan berubah ya. Candle arah kuku yang melewati MA5, MA10 serta mid BB. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya share mengenai candle arah awal dan candle arah kuku. Di next video saya akan jelaskan lagi mengenai re-entry. Jadi setelah ada candle arah awal, kita akan masuk ke zona-zona dimana kita bisa entry dengan selamat. Oke ya, terima kasih sekali sudah setia menonton video saya. Saya harap apa yang saya berikan ini sangat bermanfaat. Saya harap teman-teman bisa meninggalkan jejak dengan cara komen yang positif, agar kita bisa sama-sama saling belajar. Kita bisa sama-sama untuk profit konsisten ya, karena profit konsisten itulah yang selalu ditunggu-tunggu atau diidam-idamkan oleh para trader semua. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.